Belum ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra shiyam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus as-salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila kafatil anam syahadatan tunjina min 'adzabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi bil ismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladzina jahadu fi sabilillahi bi sayfil mujahadati bil hikmati wal kalam wa ba'du. Laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asnaful qawilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu tasiqu. Sadaqallahu maulana al-azim al-karim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Mushola Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNIAD Bumi Cibarusah Asri di PK yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati rahimahumullah wa hadakumullah wa hadidakumullah. Segala puji hanya bagi Allah, baik puji qadim ala qadim mursala qadim qadim ala qadim seluruhnya adalah hak Allah. Allah yang maha terpuji, yang selalu menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat zahir maupun batin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat umur, masih diberi kesempatan hidup di alam dunia untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal saleh, untuk berbuat baik buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Juga nikmat sehat walafiat serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah dengan barokah sababiyah berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat istiqomah duduk di majelis ilmu di taman surga yang ada di alam dunia. Semoga kita semuanya oleh Allah dikaruniai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menyelamatkan kita, membahagiakan kita dunia dan akhirat, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih ampunan Allah, meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi larangan-larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau, serta istiqomah di dalam mensiarkan
mengagungkan, mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, guru-guru kita, jamaah kita, sahabat-sahabat kita mendapatkan syafaat ulama dari beliau, ditunggu dalam hari kiamat bersama rombongan para siddiqin, para syuhada, para sholihin dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, dalam keadaan sejahtera. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-21 di bulan Sya'ban tahun 1445 Hijriah, yang berarti bulan suci Ramadan sekitar kurang lebih 11 hari lagi terhitung dari hari ini sampai hari Selasa tanggal 1 Ramadan atau 12 Maret, kurang lebih 11 hari lagi. Mari kita awali pengajian rutin kita pada pagi hari ini, dan pada pagi hari ini pengajian rutin kita sebagai tawakupan sementara atau tahun rutin kita yang biasa kita laksanakan di Mushola Budaya, untuk sementara ditunda dulu, dipending dulu oleh karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Baik, kita baca Fatihah dan salawat sebagai pembukaan sekaligus penutupan sementara pengajian kita pada hari ini. Pembacaan Fatihah dan salawat ini pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli guru keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk orang-orang yang sangat-sangat berjasa di dalam kehidupan kita, untuk orang-orang yang paling kita cintai, yaitu kedua orang tua kita, guru-guru kita yang dulu mengajarkan ilmu agama kepada kita, juga untuk paman ibu kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, sahabat-sahabat kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan barokah karomah mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Fatihah dan barokah dari bacaan salawat, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman seagama dengan kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik zahirnya maupun batinnya, baik jasmaninya maupun rohaninya, semoga yang sedang sakit dengan barokah Fatihah dan salawat yang akan kita baca oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya, disehatkan kembali seperti sedia kala, sehingga dapat beraktivitas kembali di dalam kesehariannya dan dapat
jamaah pengajian rutin hari Sabtu pada subuh Musola Nurul Hidayah rahimakumullah wa rahimakumullah. Sebagai materi tawakupan taklim kita pada hari ini, Al-Fakir ingin menyampaikan sedikit pembahasan mengenai darajatul shaum, mengenai tingkatan shaum atau tingkatan puasa. Langsung saja kita baca keterangannya di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 12. Baris yang ke-6 dari atas terdapat sebuah keterangan yang menjelaskan yuqalu as-shaumu salasu darajatin. Dikatakan atau dijelaskan atau diterangkan as-shaumu bermula shaum atau puasa. Jadi kalau menggunakan huruf shad, shaum itu artinya puasa. Tapi kalau bacanya salah, huruf shad diganti dengan huruf sa, saum itu artinya bawang merah. Jadi jangan sampai salah mengucapkan hurufnya. Terutama nanti dalam niat puasa, jangan sampai nawa itu sauma. Jangan sauma, kalau sauma itu bawang merah. Jadi pakai shad, sauma. Nawa itu sauma bukan sauma. Kalau sauma itu saumatan, disingkat sauma. Jadi bacanya pakai shad, sauma bukan sauma. Sauma. As-shaumu bermula saum atau puasa salah darajatin. Itu ada beberapa darajat. Jadi maksudnya puasa itu ada 3 tingkatan, ada 3 level. Nah, nanti puasa Ramadan yang akan kita laksanakan kurang lebih sekitar 11 ada lagi. Puasa Ramadan yang mana nih? Apa tingkatan yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga? Mari kita baca keterangannya. Shaumul awam wa shaumul khawasil wa shaumul khawas wa shaumul khawasil khawas. Yang pertama, tingkatan yang pertama namanya puasa awam. Tingkatan yang kedua namanya puasa khawas. Tingkatan yang ketiga namanya puasa khawasul khawas. Jadi ada 3 tingkatan. Tingkatan awam, tingkatan khawas, tingkatan khawasul khawas. Tingkatan awam ini ada tingkatan yang paling rendah. Kemudian derajatnya agak tinggi di atas tingkatan awam namanya puasa khawas. Dan yang paling tinggi tingkatannya adalah puasa khawasul khawas. Puasa awam ini biasa dilakukan oleh siapa? Demikian pula puasa khawas ini siapa biasa yang melakukannya? Dan demikian pula puasa tingkatan khawasul khawas siapa yang melakukannya? Mari kita baca keterangannya. Amma shaumul awam, adapun bermula puasa awam, takabul batni wal qadri an qadai syahwati, yaitu puasa hanya sebatas, hanya sekedar mencegah perut dan parti dari memenuhi keinginan syahwat. Nah, ini definisi puasa awam. Pengertian puasa awam itu adalah kabul batni wal qadri an qadai syahwat. Puasa hanya sekedar mencegah perut dan parti dari memenuhi keinginan syahwat. Atau kategori lain puasa awam ini puasa perut dan parti. Maksudnya puasa perut dari lapar dan minum, puasa parti dari memenuhi keinginan syahwat, dari melakukan jima bersama istri. Nah, kalau umpama kita puasa Ramadan nanti yang akan kita jalankan hanya sekedar menahan perut dari makan dan minum saja, hanya sekedar menahan parti dari memenuhi keinginan syahwat saja, maka berarti puasa yang sedang kita lakukan adalah puasa tingkatan awam, puasa tingkatan yang paling rendah. Nah, puasa tingkatan awam ini anak-anak kita pun yang masih kecil, katakanlah yang SD kelas 2, kelas 3 atau kelas 5 atau kelas 6, mereka mampu melakukan puasa awam ini. Mampu. Nah, puasa yang sesuai dengan kehendak Allah
puasa yang dapat menghantarkan kita supaya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, sebagaimana firman Allah la'allakum tattaqun, adalah bukan puasa awam. Karena kalau puasa awam ya hanya puasa perut dari makan dan minum, puasa pagi dari memenuhi syahwat. Selebihnya tidak puasa. Matanya enggak puasa, tangannya enggak puasa, kakinya enggak puasa, telinganya enggak puasa. Artinya anggota badan yang lainnya tidak dicegah, tidak ditahan dari melakukan perbuatan dosa. Puasa mah puasa dari subuh sampai maghrib, tapi maksiat jalan terus. Nah ini puasa awam. Puasa, tapi matanya masih jelalatan, matanya masih mata keranjang, matanya masih melotot, melihat aurat wanita yang lain dan bukan muhrim. Puasa mah puasa, begitu melihat paha wanita lain dipelototin. Nah ini puasa awam, puasa anak kecil ini. Nah seyogianya orang yang sedang puasa tidak begitu, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga ucapannya, menjaga kakinya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amma shaumul khas. Kita lanjutkan tingkatan puasa yang kedua yang derajatnya lebih tinggi dari puasa awam. Amma shaumul khas, adapun bermula puasa khas, puasa yang tingkatannya lebih tinggi dari derajat puasa awam, bahwa maka bermula puasa khas shaumus sholihin, yaitu puasanya orang-orang yang soleh. Jadi kalau puasa awam, puasanya orang-orang umum, kebanyakan manusia bisa melakukannya. Tapi kalau puasa khawas itu puasanya orang-orang yang soleh. Nah minimal paling tidak puasa Ramadan yang akan kita jalankan nanti kurang lebih sekitar 11 hari lagi terhitung dari hari ini, minimal paling tidak kita berusaha untuk melaksanakan puasa dengan puasa khawas, yaitu puasanya orang-orang yang soleh. Bagaimana puasanya orang-orang yang soleh itu? Dijawab di sini, wahwa kaful jawari anil asam, fala yatimu jalika illa bimudawamati khamsati asya'a. Al-awwalu ghadul basar an kulli ma yujamu sar'an wa sanhibul lisani anil ghibati wal kadhibi wan namimati wa daminil ghamus lima ruwiya anasun anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsatu asya'a tuhidu saum ayatu tilu sawabahu al-kidbu wal ghibatu wan namimatu wa daminil ghamus wa nadri bisahwatin wasalisu kaful uduni an anistima'i kulli makruhin wa rabiu kaful jamil afdai anil makari wa kaful batni an syubhati fi waqti iftar mana lisom an tu'amil halal summa iftar ala haram wa masalu kaman bana qasru hadam miskan qala alaihi salatu wassalam kam min sha'imin la salahu min siyami ila ju' wal atas wal khabisu alla yastaksira min al halal wa iftar bi haitsu yaqrab batnahu wa li jaqala alaihi salatu wassalam ma min wi'ain abghadillah min batni mulia min al halal. Nah ini pengertian puasa khawas. Baik kita artikan, sebab kalau nggak diartikan banyak yang belum paham isinya. Yang dimaksud puasa khawas, wahwa bermula puasa khawas kaful jawari, yaitu mencegah seluruh anggota badan dari mulai ujung kepala katakanlah sampai ujung telapak kaki itu dicegah, ditahan, tidak digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah luar biasa ini. Mudah-mudahan kita bisa puasa seperti ini. Jangan sampai puasa-puasa tapi lisannya nggak dijaga, ngomongin orang, jelekin orang. Daripada sedang puasa kita menggunakan lisan untuk badani ahlan wasalam. Daripada kita sedang melakukan puasa menggunakan lisan kita untuk bergibah, untuk bernamimah, untuk berkata dusta, mendingan gunakan lisan kita untuk bertadarus baca Quran. Insya Allah terpelihara lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan ridha Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi kaful jawarih, mencegah seluruh anggota badan. Dari apa? Anil asam, dari segala macam perbuatan-perbuatan dosa. Dari segala macam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya.
dari segala macam perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ridha Allah, dan segala macam perbuatan-perbuatan dosa yang dapat merusak pahala puasa kita. Fala yatimu, maka tidaklah akan sempurna jalika puasa khawas illa kecuali bimudawamati khamsati asya'a, dengan mudawamah atau membiasakan atau melanggengkan akan 5 perkara. Maksudnya adalah supaya puasa khawas yang sedang kita lakukan di bulan suci Ramadan nanti mencapai tingkat kesempurnaan, maka kita harus mudawamah di dalam 5 perkara. Bimudawamati khamsati asya'a, mudawamah akan 5 perkara. Jadi 5 perkara ini harus dijaga supaya puasa khawas yang sedang kita lakukan di bulan suci Ramadan nanti mencapai tingkat kesempurnaan, dan pahalanya kita meraih pahala besar nanti di dalam surga. Pahala puasa ini saking besarnya dirahasiakan oleh Allah. Seluruh makhluk tidak ada yang tahu seberapa besar pahala puasa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang puasanya benar nanti di dalam surga. Sampai-sampai dalam hadis kursi Allah pernah berfirman, as-shaumu li wa ana ajazihi, puasa itu untukku. Saking besarnya pahala puasa, saking mulianya ibadah puasa, sampai-sampai oleh Allah dikatakan puasa itu untukku. Ibadah puasa ini didopatkan, disadarkan kepada zatnya Allah, kepada dirinya Allah yang maha mulia. Ini menunjukkan bahwa puasa itu ibadah yang paling mulia. Makanya jarang orang yang mampu melakukan puasa. Kalau puasa Ramadan mungkin banyak karena kewajiban. Seandainya nggak wajib nggak pada puasa itu. Nah yang langka puasa sunnah jarang. Makanya orang-orang yang mampu melakukan puasa sunnah itu orang-orang tertentu, orang-orang yang memang oleh Allah diberikan pertolongan. Yang nggak diberikan pertolongan dia nggak bakal mampu puasa sunnah. Seperti puasa Nabi Daud, puasa Senin Kemis, puasa Ayam Wujud, itu jarang yang melakukan. Hanya orang-orang tertentu yang memang oleh Allah diberikan pertolongan. Kalau puasa Ramadan ya itu udah biasa, karena hukumnya wajib. Itu pun karena wajib, karena yang wajib mungkin kita nggak puasa mungkin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Allah dalam hadis qudsi, as-shaumu li, puasa itu untukku. Kita belum pernah mendengar dalam hadis qudsi, sholat itu untukku, ibadah haji itu untukku, ibadah umroh itu untukku, zakat itu untukku. Tidak ada hadis qudsinya. Dalam hadis qudsi yang ada hanyalah as-shaumu li, puasa itu untukku. Ini menunjukkan, ini maknanya menunjukkan betapa alangkah mulianya ibadah puasa. Saking mulianya ibadah puasa, sampai ibadah puasa disandarkan kepada zat Allah yang maha mulia. Puasa itu untukku. Para jamaah yang dimuliakan, wa ana ajazibi, kata Allah, dan akulah nanti akan membalasnya. Jadi seakan-akan Allah mengatakan kalian puasa aja yang benar, minimal puasa puasa, puasa menahan perut dari makan minum, nahan parki dari memenuhi syahwat, juga puasa seluruh anggota badan, tahan dari melakukan perbuatan dosa yang dapat merusak menghilangkan pahala puasa. Udah aja puasa yang benar, nanti soal pahala aku yang jamin. Itu seakan-akan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah supaya sempurna puasa khawas yang akan kita jalankan, biasakanlah 5 perkara. Pertama, al-awalu, bermula yang pertama, ghaddul basari an kulli ma yudamu syar'an, memejamkan mata, memejamkan pandangan mata dari setiap perkara yang tidak disukai oleh agama, dan setiap perkara yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Ditahan tuh pandangan matanya. Jadi maksudnya kalau kita sedang puasa, kita harus bisa menjaga pandangan mata. Daripada sedang puasa kita buka-buka HP, buka-buka TikTok, di situ banyak sampah, banyak orang, wanita dan sebagainya. Mendingan pandangan mata kita gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Begitu maksudnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, supaya puasa tingkatan puas menjadi sempurna. Yang pertama, ghaddul basari an kulli ma yujamu syar'an, yaitu memejamkan pandangan mata dari setiap perkara yang dicela oleh agama.
Jadi tahan pandangan matanya, jangan diumbar. Pokoknya aku lain bulan Ramadan, cing atau bulan Ramadan orang sih bisa nggak jaga mata gitu. Ya kira-kira itu bahasa bedugna. Wasani bermula yang kedua hibdul lisani. Hibdul lisani kita harus membiasakan, harus mampu, harus berusaha untuk menjaga lisan. Di mana kita tahu lisan ini adalah alat untuk kita bicara. Maksudnya menjaga pembicaraan, menjaga omongan. Sedang puasa harus mampu menjaga ucapan. Pertama, anil ghibah, dari perkataan ghibah. Kata Allah dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah sekali-kali sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Maukah kamu memakan daging saudaramu sendiri? Kata Allah dalam Al-Quran. Jadi yang pertama, tahan lisan kita dari perkataan ghibah atau menggunjing orang lain, menjelek-jelekan orang lain, menjelek-jelekan saudara, menjelek-jelekan tetangga, menjelek-jelekan guru, menjelek-jelekan murid, menjelek-jelekan orang lain tanpa ada artinya, tanpa ada manfaatnya, tanpa ada faedahnya, dan tanpa ada buktinya yang menunjukkan bahwa ia melakukan kejelekan tersebut. Nah, ini ghibah. Nah, kalau kita sedang puasa tapi lisan kita digunakan untuk berghibah, itu bisa batal pahala puasanya, bisa hilang pahala puasanya. Akhirnya kita puasa hanya dapat lapar dan haus saja. Kita udah capek-capek puasa dari subuh sampai maghrib, pasti akhirat nggak dapat pahala puasa karena kita sedang puasa berghibah. Kemudian tahan lisan kita wal kadibi, anil kadibi, dari berkata dusta, dari perkataan bohong. Jangan sampai kita sedang puasa melakukan perkataan bohong, mengeluarkan kata-kata bohong, kata-kata dusta, atau termasuk di dalamnya yang pengertiannya sama dengan kata bohong adalah curang. Curang itu di dalamnya ada kebohongan. Setiap orang yang curang pasti bohong dia. Wal kadibi. Kemudian wal namimati, yang ketiga, tahan lisan kita dari namimah. Namimah itu mengumpat, mengadu domba, atau memfitnah orang lain. Kemudian wal yaminil ghamus. Yang keempat, tahan lisan kita dari melakukan sumpah palsu, sumpah bohong. 5 ruwiyana sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naqal, karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Khamsatul asyatu bitu shaum." Artinya ada 5 perkara yang dapat membatalkan puasa. Maksudnya tubtilu sawabahu. Yang 5 perkara tersebut bisa membatalkan pahala puasanya. Jadi bukan puasanya yang batal, tapi pahala puasanya yang batal, yang hilang. Karena dalam hal umat Islam menjalankan puasa itu terbagi 4 golongan. Ada orang puasanya sah, pahalanya dapat. Itu golongan pertama. Ada orang puasanya sah, tapi pahalanya hilang. Golongan yang ketiga, ada orang puasanya batal tapi pahala dapat, asal dikodok, yaitu wanita yang sedang haid. Lagi puasa tiba-tiba kalau darah haid, ya asal dikodok nanti. Nah, yang keempat, ada orang puasa yang tidak sah dan pahalanya juga nggak dapat. Nah, kita berusaha untuk ada di golongan yang berapa tuh? Golongan yang pertama, puasa kita sah secara hukum fikih dan pahalanya pun kita dapatkan nanti dalam surga. Pahala besar, pahala mulia, pahala agung yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam surga untuk orang-orang yang berpuasa dengan baik, dengan sempurna. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian 5 perkara tersebut yang dapat membatalkan atau menghilangkan pahala puasa kita. Yang pertama, al-kidbu, berkata dusta. Yang kedua, wal ghibatu, berghibah atau menggunjing atau menjelek-jelekan orang lain tanpa alasan yang benar menurut hukum agama.
Kemudian wala minul gomus. Yang kelima melakukan sumpah palsu. Kemudian yang keempat melakukan sumpah palsu. Wa nadru bisawatin, dan yang kelima adalah memandang wanita lain yang bukan mahram dengan pandangan syahwat, dengan hawa nafsu. Nah itu yang kedua yang harus kita biasakan supaya puasa Ramadan yang akan kita jalankan nanti mencapai tingkatan puasa awal. Wasalisu yang ketiga, kapul ujuni al-istimai kulli makruh. Kita harus mampu mencegah telinga. Telinga ini alat untuk mendengar. Maksudnya mencegah, menahan pendengaran al-istimai kulli makruh dari setiap pendengaran yang dibenci, yang dicela oleh hukum agama. Jadi sedang puasa jangan sampai kita menggunakan telinga kita untuk mendengarkan orang lain yang sedang menggunjing, memfitnah, menghasut. Sedang puasa jangan sampai kita menggunakan telinga kita untuk mendengarkan obrolan-obrolan yang tidak berfaedah, obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Sedang berpuasa lebih baik kita gunakan diri kita untuk mendengarkan orang baca Quran. Kalau memang kita nggak bisa baca Quran, ada orang baca Quran, udah kita duduk di sampingnya dengerin aja, itu juga sama dapat pahala mendengarkan Quran. Sedang berpuasa kita banyak menggunakan diri kita untuk hal-hal yang bermanfaat, yang berfaedah, yang berpahala, yang mengandung nilai-nilai ibadah. Untuk sementara lagu-lagu yang tidak berfaedah kita tinggalkan dulu. Ya syukur-syukur bisa meninggalkan selamanya gitu. Yang minimal kaitannya bulan Ramadan lah. Dalam rangka kita menjaga puasa kita gitu. Ya syukur-syukur sih selamanya sampai mati kita bisa menjaga anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan tercela. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah itu yang ketiga. Warabi'u, dan yang keempat supaya puasa kita mencapai tingkatan puasa hawas, yaitu kafu jabil auto anil makari wa kaful batni an subuhati fi waqti iftar. Kita harus mampu mencegah, menahan seluruh anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan yang dicela oleh agama, dan mencegah perut kita dari kemasukan barang syubhat pada waktu kita berbuka puasa. Nah, jangan sampai kita sedang puasa, pas buka puasa kita makan dengan makanan minuman yang subhat, yang tidak jelas halal haramnya. Nah, makanan minuman yang subhat aja itu bisa merusak pahala puasa. Apalagi kalau kita berbuka puasa dengan makanan minuman yang haram. Contoh misalnya kita sedang ngebuburit lah, katakanlah di suatu tempat tiba-tiba menemukan makanan. Sekresek tuh pas dibuka ada bolu, ada apem, ada papais dan sebagainya, ada pastel, ada gorengan. Wah, alhamdulillah nih buka puasa nih, rezeki nongkrong nih. Pas maghrib datang dipakai buka puasa, itu kan barang subhat, barang yang bukan milik kita, pasti itu ada pemiliknya. Nah, itu barang subhat yang belum jelas halal haramnya, apalagi barang yang haram. Misalnya buka puasa dengan minuman keras, belum itu orang. Ya, udah capek-capek puasa nahan lapar, nahan haus dari pagi sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib. Pas buka puasa dengan bir, dengan TKW, dengan mensen out, ada orang-orang seperti itu, orang-orang preman. Puasa, tapi malamnya mabok-mabokan. Pernah kejadian di depan rumah saya bulan Ramadan, beberapa anak muda bawa motor nabrak tunggu rumah saya, jatuh, yang satu meninggal. Pas dibuka ternyata minuman keras, memang terdengar suara pecahan. Saya turun dari rumah saya dan itu pernah terjadi itu, ternyata orang kontrol. Itu anak muda bulan Ramadan masih mabok-mabok, naudzubillah men. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan sadarnya, kapan hisabnya? Buru mati. Ya akhirnya mati sedang mabok, mau dibilang jari. Nah itu yang keempat. Itulah makna karena tidak ada artinya lisaumi, untuk puasa menahan anit to'ami dari makanan al halali yang halal. Suma kemudian al toru berbuka puasa alal harami atas makanan yang haram. Jadi puasa yang kita lakukan tidak bermakna, tidak ada artinya sama sekali apabila kita puasa menahan makanan minuman yang halal dari subuh sampai maghrib, tapi pas bukanya dengan makanan minuman yang haram, itu puasanya nggak ada artinya.
puasa yang seperti itu pamasaluhu, maka perumpamaan orang yang puasanya seperti itu kaman itu bagaikan orang bana yang membangun kosron sebuah gedung, wahadama, dan ia menghancurkan misron sebuah kota. Nah, jadi kalau ada orang puasa menahan lapar, haus dari subuh sampai maghrib, dia tahan tuh makanan-makanan yang halal, dia tahan tuh minuman-minuman yang halal dari subuh sampai maghrib, dia tahan, nggak berani memasukkan ke dalam perutnya. Pas bukannya dengan makanan minuman yang haram. Itu diibaratkan seperti seseorang membangun sebuah gedung yang mewah di dalam sebuah kota, tapi kota itu dia bakar seluruhnya, ya gedung itu terbakar. Seperti begitu ibaratnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi nggak ada artinya bangun gedung kalau kotanya dibakar. Ya gedung pun ikut terbakar yang ada di dalam kota tersebut. Kemudian yang terakhir wal khamisu, bermula yang kelima, supaya puasa Ramadan yang akan kita jalankan nanti mencapai tingkatan puasa was, yaitu puasanya orang-orang soleh, puasa yang akan diterima oleh Allah dan akan mendapatkan pahala besar dalam surga. Yang kelima adalah Allah yastakhiro, agar hendaknya orang yang berpuasa jangan memperbanyak minal halali, dari makanan yang halal, waktal iftar, di waktu berbuka puasa, bihai sudah melabatna, sampai-sampai sekiranya dia makanan yang dia makan di waktu berbuka puasa memenuhi seluruh perutnya. Jadi kantong nasinya itu penuh dengan makanan dan minuman di waktu berbuka puasa, sampai ngap, sampai tidak ada ruang untuk bernapas, sampai ketinggalan sholat maghrib, sampai tidak sholat maghrib. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi supaya puasa Ramadan yang akan kita jalankan nanti mencapai tingkatan puasa was, yuk kita berusaha untuk tidak berlebih-lebihan pada waktu kita berbuka puasa di waktu maghrib. Jadi jangan memperturutkan hawa nafsu. Ya kita berbuka puasanya mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW setiap kali beliau berbuka puasa cukup, ya katakanlah kalau zaman sekarang 1 gelas air dengan 3 teguk dan 3 butir korma. Setelah itu beliau langsung sholat maghrib, gitu. Bahkan beliau itu buka puasanya itu dalam keadaan punya wudhu. Ya kita ikutin lah, dikit-dikit lah. Kira-kira 30 menit menjelang maghrib kita udah kumpul keluarga tuh pada punya wudhu semuanya. Kita berzikir bareng-bareng menunggu buka puasa, tapi makanan jangan ada di depan dulu, jangan, makruh. Nanti sambil pikir makan makanan kok kayak enak nih. Nah itu bisa mencintai pahala puasa. Nah kita baca tuh zikir yang dibaca oleh Rasulullah menjelang buka puasa. Mungkin bapak-bapak masih ingat zikirnya bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, astaghfiruka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ya karim. Asyhadu an la dibaca zikir ini menjelang kita buka puasa bersama keluarga kita. Ya mau 30 menit menjelang maghrib ke, mau 20 menit menjelang maghrib ke, 15 menit menjelang maghrib, 10 menit. Yang penting zikir ini dibaca sebelum kita masuk waktu untuk berbuka puasa di waktu maghrib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walija, oleh karena itu qala alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min wi'ain abghadu ila Allah min batni muri'a minal halal." Tiada suatu wadah yang dibenci oleh Allah min batni muri'a minal halal, melainkan perut atau kantong nasi atau lambung yang dipenuhi dengan makanan yang halal. Lambung saja kalau terlalu penuh dengan makanan yang halal, yang notabene halal, itu masih dibenci oleh Allah. Artinya makannya berlebih-lebihan. Jadi kantong nasi itu kata Nabi dibagi 3.
Fasulusuli litoamihi, wasulusuli sawabihi, wasulusuli nafasihi. Kantong nasi atau lambung, tempat menampung berbagai macam makanan dan minuman, itu dibagi 3 kata Nabi. Sepertiga untuk makanannya, sepertiga kosongkan untuk cairannya, untuk airnya, dan sepertiga dikosongkan untuk ruang bernapasnya. Tapi kalau kantong nasi penuh dengan makan semua, nggak ada cairannya, jangankan untuk ruang bernapas, cairan aja nggak ada, umpama itu dibenci oleh Allah. Artinya kata Allah, innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan dalam segala hal, termasuk berlebih-lebihan dalam berbuka puasa di waktu maghrib, memperturutkan hawa nafsu. Demikian materi taklim kita hari ini sebagai taklim untuk tawakuan sementara. Artinya taklim kita yang biasa kita laksanakan setiap hari Sabtu pada subuh, oleh karena mau masuk di bulan Ramadan, sementara waktu dipending dulu, ditunda dulu. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur semuanya, sehat selalu, barokah, dan hasil segala makhluk fokus dan doa. Kita lanjutkan nanti taklim kita insya Allah di bulan Syawal setelah Lebaran insya Allah. Saya sebagai pengajar di Musola Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI Bumi Timur Sabila Bekang, yang setiap hari Sabtu saya menyampaikan taklim sebagai manusia biasa. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada ucapan saya atau sikap saya atau perbuatan saya atau tindakan saya yang kurang berkenan di hati para jemaah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yuk kita saling maafkan di antara kita, yuk kita bersihkan hati kita, oleh karena kita mau memasuki bulan suci Ramadan, supaya kita menjalankan ibadah puasa di Ramadan dengan lancar, dengan baik, diawali dengan saling maaf, memaafkan. Demikian, akhirnya mari kita tutup taklim kita pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah
izzati amma yasifun wa salamun